Selamat malam pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang terangkum dalam Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Jumat 20 Januari 2017. Maluku Antar Nusa malam ini akan kami isi dengan berbagai liputan di antara Pemerintah Provinsi Maluku usulkan 3 nama calon kareteker buruh ke Menteri Dalam Negeri. Ambon bukan lagi daerah rawan pelaksanaan pilkada. Itulah cuplikan berita utama yang akan mengisi Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi kami, bersama saya Prilly Revaldatu Hilatu akan menyampaikan berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan 3 nama calon karteker buruh ke Menteri Dalam Negeri. 3 nama yang diusulkan tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. 3 nama karteker Bupati Buruh yang telah diusulkan pemerintah Provinsi Maluku ke Menteri Dalam Negeri masing-masing. Ismail Usemahu yang kini menjabat Kepala Dinas PU Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Sadlili, dan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Nyonya Habibah Saimima. Ketiga nama calon karteker buruh yang diusulkan ke Menteri Dalam Negeri itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Gubernur Said Assegaf. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penunjukan karteker Bupati Buruh. Karteker buruh itu yang jelas pertama ada Kepala Dinas PU Ismail Usemahu. Bagi saya tiga-tiga memenuhi syarat. Makanya saya tidak terlalu mau pusing siapa yang jadi, terserah Menteri Dalam Negeri. Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Pariwisata. Ya, dari pusat kita hanya usulkan, nanti keputusan kan ada di Menteri. Ya. Sudah di Biro Hukum, sudah keluar dari Biro Hukum, Biro Hukum. Penyiapan calon karteker Bupati Buruh yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku saat ini menyusul Bupati Buruh Ramli Umasugi ikut mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buruh yang akan digelar secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. 299 pejabat eselon 1, 2, dan 3 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dikukuhkan dan dilantik oleh Gubernur Maluku Kamis kemarin. Pengukuhan dan pelantikan pejabat sebagai penyesuaian atas perubahan susunan organisasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku kembali melakukan penataan birokrasi. Sebanyak 299 pejabat eselon 1, 2, dan 3 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dikukuhkan dan dilantik oleh Gubernur Maluku Kamis kemarin. 299 pejabat yang dikukuhkan dan dilantik itu terdiri dari 1 orang eselon 1, yakni Sekda Maluku atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, 49 kepala dinas atau jabatan pratama, dan 249 sekretaris dan kepala bidang atau jabatan administrator. Saat mengukuhkan dan melantik para pejabat ini, Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan pengukuhan dan pelantikan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku ini merupakan bagian dari pengembangan karir aparatur sipil negara. Selain itu, pengukuhan dan pelantikan ini juga bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. Melalui pengukuhan dan pelantikan ini, Gubernur berharap para pejabat yang diberi amanah dapat bekerja cepat, inovasi, dan tidak perlu takut dalam melaksanakan tugas yang diemban. Karena ada perubahan dalam nomenklatur, ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang baru, dan juga ada pejabat baik eselon 3 juga yang pensiun, eselon 2 juga yang pensiun, jadi sekaligus kita isi. Ya, yang pensiun kita ganti, yang nomenklaturnya
kita perbaiki semua. Pejabat yang baru dilantik harus kerja cepat, ya, inovatif, ya, tidak usah takut, ya. Ada aturan-aturan tentang diskresi, kita pegang aturan itu supaya perkembangan di dalam masyarakat itu bisa lebih cepat. Ya, kalau tidak kita akan mengalami hal-hal yang seperti kemarin biasa-biasa. Saya ingin ada gerakan-gerakan yang lebih cepat lagi untuk membawa kita keluar dari masalah-masalah kemiskinan, ya, ketertinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Di antara 299 pejabat eselon 1, 2, dan 3 yang dikukuhkan dan dilantik kemarin, terdapat sejumlah pejabat baru yang dipromosikan. Sejumlah pejabat itu diantaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman yang dijabat oleh Kasrul Selang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabat oleh Jeremias Uwubun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dijabat oleh Sadlili, dan Dinas Ketahanan Pangan dijabat oleh Dek Sangaji. Sedangkan biro diantaranya Biro Humas dan Protokoler dijabat oleh Jasmono dan Biro Umum Sekda Maluku dijabat oleh Hadi Sulaiman. Selain mengukuhkan dan melantik pejabat eselon 1, 2, dan 3, Gubernur Maluku hari ini juga dijadwalkan akan mengukuhkan dan melantik pejabat eselon 4 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pengadilan Tipikor Ambon Kamis pagi menyidangkan kasus dugaan korupsi, dana reboisasi dan pengkayaan hutan di Kabupaten Buru Selatan. Sidang kali ini mendengarkan keterangan 4 orang saksi. Terdakwa kasus korupsi mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Muhammad Tuasamo, PPTK Januari Rizki, dan Bendahara Dinas Kehutanan Buru Selatan Syarif Tuharea kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon pagi tadi. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan 4 orang saksi, masing-masing Ketua Panitia Tender Umar Rada dan 3 orang Panitia Pengawasan Adam, Yamin, dan Bruri. Umar Rada dalam kesaksiannya mengakui tender proyek reboisasi dan pengkayaan hutan dilakukan tahun 2010, namun baru dikerjakan tahun 2012. Saksi menjelaskan CP Agung ditetapkan sebagai pemenang tender dari 3 perusahaan yang mengikuti tender. Saksi menyebutkan proyek reboisasi dan pengkayaan hutan merupakan proyek titipan dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan. Karenanya proses tender hanya mengarah pada satu perusahaan, sementara perusahaan lainnya hanya perusahaan bayangan. Selain itu, 3 orang saksi masing-masing, Adam, Yamin, dan Bruri menyatakan pembibitan dan proses penanaman tidak sesuai dengan kontrak. Saksi menjelaskan proses penanaman dilakukan oleh Yonip 731 Kabaresi yang bertugas di Kabupaten Buru Selatan. Saksi juga mengakui penerima bibit dari CP Agung yakni anakan Kamelina, Linggua, Mahoni, dan Jambu Mete yang akan ditanam di kilometer 96 Role, Kabupaten Buru Selatan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Rahmalatu Konsina dan Panile Tahid melaporkan. Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon bukan menjadi daerah prioritas kerawanan pelaksanaan pilkada. Meski demikian, antisipasi harus tetap dilakukan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Polhukam, Wawan Kustiawan, saat berkunjung ke Polres Ambon Kamis siang. Menurutnya yang merupakan daerah prioritas rawan diantaranya Provinsi Papua dan Aceh. Maluku khususnya Kota Ambon bukan lagi menjadi daerah yang dikategorikan prioritas rawan secara nasional. Kendati demikian, bukan berarti pengamanan secara ketat tidak dilakukan. Aparat keamanan tetap harus melakukan antisipasi keamanan saat pemilu kada. Bukan lagi sebagai daerah yang khusus untuk diawasi betul, tidak, sudah tidak seperti itu. Hal-hal daerah-daerah yang perlu diawasi, Papua, Aceh, itu menjadi prioritas pertama. Namun bukan menjadi prioritas pertama dalam untuk masalah penonjolan bidang keamanan, tidak lagi seperti itu. Kunjungan tim Polhukam ke Kota Ambon dalam rangka mengecek kesiapan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilu kada termasuk personil keamanan. Bukan saja Kota Ambon, sejumlah daerah lainnya di Indonesia yang akan menggelar pilkada serentak juga dikunjungi tim Polhukam. Diharapkan pada pencoblosan nanti partisipasi masyarakat di Kota Ambon dan kabupaten lainnya di atas 70%. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan.
Pemirsa, aktivitas tambang emas Romang telah berdampak buruk bagi penghidupan warga di pulau itu. Usaha lebah madu hutan, ternak sapi maupun perkebunan tergusur akibat aktivitas produksi tambang yang dioperasikan PT Gemala Borneo Utama. Aktivitas tambang emas yang dioperasikan PT Gemala Borneo Utama, GBU, menyisakan duka mendalam bagi warga Romang, Maluku Barat Daya. Akibat dari operasi tambang di pulau kecil itu, mata pencarian warga sehari-hari tergusur. Ternak, lebah madu hutan mereka jauh berkurang, sementara ternak sapi pun mengalami nasib yang sama. Puluhan sapi warga setempat hilang dan tidak ditemukan. Perkebunan pala yang dirawat selama bertahun-tahun tergerus akibat aktivitas pengeboran. Hal ini diakui pemuda daerah Romang Ishak Nyair Lai di Ambon. Menurut Nyair Lai, lebah yang menghasilkan madu selama bertahun-tahun menghilang akibat kebisingan aktivitas tambang. Akibat pengeboran di wilayah hutan, kemudian madu hutan sudah mulai berkurang dan hampir punah. Itu juga kami bagian kusioner dan masyarakat juga menjawab bahwa pada tahun 2006 itu masyarakat memanen madu hutan itu hampir 100 ton setiap tahun, karena dalam setiap tahun itu ada 2 kali panen di bulan April dan bulan Oktober. Padahal terakhir mereka dapatkan di tahun 2016 itu 1 ton juga tidak sampai. Itu kenapa? Karena madu sudah mulai migrasi ke wilayah lain seperti Kisar, Wetar, dan sebagainya. Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Konstansius Kolatveka, menyatakan beroperasinya perusahaan tambang GBU berkelanjutan secara tidak langsung melenyapkan penghidupan, budaya, dan adat istiadat warga Romang. Lembaga Kalesang bersama perwakilan warga Romang telah menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden guna menanggapi aktivitas pertambangan emas di Pulau Romang. Saya kira ini gerakan genosida. Negara ini, Republik Indonesia, atas nama Menteri Kehutanan, atas nama Menteri SDM, atas nama Gubernur Maluku, atas nama Bupati, atas nama instansi terkait, mengatasnamakan itu dengan landasan undang-undang dan melegalkan untuk aktivitas tambang pada pulau kecil dengan ribuan masyarakat, kurang lebih 4.000 masyarakat, 4.000 jiwa di sana. Tanpa hari tidak ada konsep penyelamatan masyarakat pada pulau kecil. Ini sangat luar biasa, ini genosida. Menurut Konstansius, sesuai undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir, Romang merupakan pulau kecil yang tidak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas industri berskala besar. Padahal operasi pertambangan tersebut mendapat izin dari pemerintah MTB kala itu dan izin produksi selama 20 tahun dari pemerintah Provinsi Maluku. Melkilatus Saule, Sarlas Polaman melaporkan. Komisi B DPRD Maluku dalam waktu dekat akan meninjau keberadaan tambang di Pulau Romang. Peninjauan ke Pulau Romang untuk menjawab aspirasi dan tuntutan masyarakat MBD yang disampaikan ke lembaga legislatif beberapa waktu lalu. Keberadaan tambang di Pulau Romang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan banyak pihak. Masyarakat Maluku Barat Daya, khususnya dari Pulau Romang, telah beberapa kali menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Provinsi Maluku. Aspirasi mereka sampaikan dalam bentuk surat masuk dan penyampaian secara langsung di Lembaga Legislatif Maluku. Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku, Sudarmo, mengatakan Komisi B telah memutuskan akan meninjau langsung keberadaan tambang di Pulau Romang dalam waktu dekat. Komisi B, kata Sudarmo, saat ini tengah mengatur jadwal kunjungan ke Pulau Romang. Sudarmo mengatakan kunjungan ke Pulau Romang sesungguhnya sudah lama diagendakan. Hanya saja kegiatan DPRD Maluku sangat padat dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat, sehingga kunjungan ke pulau itu baru akan dilaksanakan di awal tahun 2017 ini. Komisi B sudah melakukan rapat internal ya untuk mengagendakan sejumlah agenda, termasuk yaitu agenda kunjungan terhadap permasalahan yang ada di Romang. Pimpinan Komisi B akan berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dalam waktu dekat ini akan melakukan kunjungan ke sana ya, sembari kita tetap gitu kan mengantisipasi kondisi alam yang ada
di Romang gitu. Penambangan di Pulau Romang sebagian masih bersifat eksplorasi dan selebihnya telah sampai pada tahap eksploitasi. Yulis Padonan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, berikut kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang dilaksanakan di sejumlah tempat di kota Ambon yang kami rangkum dalam segmen Pilkada Serentak 2020. Calon wakil wali kota Ambon, Syarif Hadler, menyatakan Paparisa baru berkomitmen memaksimalkan 7 program prioritas. 7 program prioritas Paparisa baru adalah Ambon bersih, terang, sehat, cerdas, sejahtera, berbudaya, dan Ambon sebagai kota musik. 7 program prioritas yang ditawarkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Rijat Wanapesi Syarif Hadler, terus dikampanyekan pada setiap kegiatan tatap muka bersama masyarakat. 7 program prioritas ini adalah bersih, terang, sehat, cerdas, sejahtera, berbudaya, dan Ambon sebagai kota musik. Calon wakil wali kota Ambon, Syarif Hadler, dalam orasi politiknya menyatakan 7 program prioritas ini akan terus dikampanyekan kepada warga yang ditemui. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui program-program pembangunan yang ditawarkan dalam membenahi kota Ambon jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon pada Pilkada 2017. Hal ini disampaikan Syarif Hadler dalam kampanye terbatas bersama warga Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau. Sementara Ketua DPW Partai Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, dalam orasinya menyatakan Richard Syarif adalah 2 figur yang berpengalaman baik di legislatif maupun eksekutif. Selain itu, perubahan kota ini telah nyata dirasakan oleh warga. Kota Ambon yang aman, bersih, tertib, dan terang membuktikan adanya komitmen pemimpin yang jelas terhadap sebuah perubahan. Calon pemimpin seperti inilah yang mesti menjadi pilihan dan komitmen bagi warga di perapatan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau. Laturua meminta relawan perapatan Kece Kebun Cengkeh yang menyatakan sikap mendukung Paparisa baru bersama warga untuk mengawal proses pemilihan dan penghitungan suara pada pilkada nanti. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah ditetapkan setiap tahunnya untuk mensejahterakan masyarakat di suatu daerah. Karena itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya Samlatukonsina, berjanji jika terpilih memimpin kota Ambon, mereka akan menggunakan APBD untuk kesejahteraan rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu APBD diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran birokrat. Hal itu dikemukakan calon wali kota Ambon dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya Samlatukonsina saat kampanye tatap muka dengan warga Benteng Atas Senin sore. Menurut pasangan pantas, walaupun APBD diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat, namun hanya dalam prakteknya ternyata lebih banyak terserap untuk kepentingan aparatur. Hal ini tidak boleh terjadi apabila rakyat memberikan kepercayaannya kepada pantas untuk memimpin kota Ambon 5 tahun ke depan. Jika terpilih pada Pilkada serentak 15 Februari 2017, pasangan pantas berjanji akan memberikan porsi lebih kepada belanja publik sehingga rakyat di kota ini lebih makmur dan sejahtera. Sementara Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Luki Watimuri, dalam orasi politiknya mengatakan APBD Kota Ambon harus pro rakyat. Rakyat harus mendapat porsi lebih untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka. APBD peruntukannya jelas untuk kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran birokrat. Dengan tersedotnya anggaran yang lebih besar bagi birokrat, sudah pasti APBD yang ada bukan lagi pro rakyat. Bahkan menurut Watimuri, hingga kiamat pun tidak akan terwujud APBD yang bisa memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat kota ini. Ongen Limba melaporkan.
Pemirsa, harga daging di pasar tradisional di Kota Ambon kembali naik hingga menembus Rp120.000 lebih. Kenaikan harga daging dipicu oleh kekurangan pasokan dari sentra produksi. Menurut Laudin, pedagang daging sapi di Pasar Mardika, kenaikan daging baru terjadi dalam 2 hari belakangan ini. Harga daging sapi di kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram, naik dari semula yakni Rp95.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan oleh persediaan dan pasokan daging dari sentra produksi terbatas. Walaupun harga daging sapi mengalami kenaikan di pasaran, namun para konsumen di Kota Ambon tetap membeli untuk kebutuhan keluarga. Harga daging sekarang ini naik Rp100.000 per kilo. Yang sekarang ini 110 sampai 120 bisa. Ya. Biasanya berapa? 90-95 biasanya. Kalau itu harga biasa. Nah, sekarang ini naik. Dengar para pemerintah kalau bisa itu sapi-sapi yang ada di Pulau Seram ini jangan sampai ada orang luar Ambon itu yang bisa masuk ke Namlea atau Sultan. Karena nanti 5 tahun ke depan mau dan tidak mau ketemu akan kekurangan stok. Sementara harga daging ayam normal di pasaran yang berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000 per ekor. Sedangkan harga ikan cakalang di posisi normal di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 tergantung besar kecilnya. Begitu juga dengan ikan komo dan kawalinya, harganya Rp20.000 untuk 4 hingga 5 ekor. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. SD Negeri 4 Halong telah ditetapkan sebagai rintisan sekolah model ramah anak sesuai keputusan Wali Kota Ambon. Sebagai sekolah ramah anak, lembaga pendidikan tersebut harus bebas dari segala bentuk kekerasan. SD Negeri 4 Halong ditetapkan sebagai sekolah model ramah anak bersama SD Negeri Teladan, SMP Negeri 19, dan SMP Negeri 6 Ambon. Kamis kemarin, sekolah ini secara resmi menerapkan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di sekolah itu. Kepala SD Negeri 4 Halong, Adelheid Mora, dalam sambutannya menyatakan, pendidikan sekolah ramah anak menghendaki adanya suasana belajar mengajar aman, nyaman, tanpa kekerasan. Hal ini merupakan sebuah tantangan sekaligus motivasi bagi lembaga pendidikan itu menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi siswa. Ade Mora mengapresiasi Badan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon mendukung lembaga pendidikan itu dalam menerapkan sekolah ramah anak. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikor Kota Ambon, Telo Kolo, menyatakan SD Negeri 4 Halong akan menjadi model bagi sekolah-sekolah lain di Kota Ambon untuk dapat menerapkan sekolah ramah anak. Dengannya diharapkan semua sekolah di Ambon dapat menjauhkan segala bentuk kekerasan, baik fisik dan verbal, kepada anak dalam proses belajar mengajar. Sekolah ramah anak ini adalah satu program pemerintah yang nanti semua sekolah yang ada di Kota Ambon ini harus melaksanakan sekolah sebagai ramah anak. Nah, untuk itu di Kota Ambon ada untuk pendidikan dasar ada 4 sekolah, yaitu SD 2, SMP-nya 2. SD 4 Halong, SD Teladan di Nusa Niwe, SMP 6 di Kecamatan Cirimau, dan SMP 19. Nah, itu 4 sekolah yang ditetapkan untuk sekolah ramah anak. Kepala Bidang PPA Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa, Desinoya, menyatakan pihaknya akan mengawasi sekolah-sekolah model yang menerapkan pendidikan ramah anak. Pengawasan ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama kepala-kepala sekolah yang mendapatkan bantuan program sekolah ramah anak. Dana itu ditransfer langsung kepada sekolah-sekolah melalui rekening mereka masing-masing. Dan pertanggungjawabnya itu juga mereka sampaikan kepada kementerian, kalau nanti arsipnya kami juga harus tahu. Dan untuk kedepannya kami tetap mengawasi dan memberikan laporan kepada kementerian.
Untuk mendukung SD Negeri 4 Halong sebagai sekolah rintisan ramah anak, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa memberikan bantuan kementerian berupa CCTV dan sejumlah fasilitas pendukung sanitasi di lingkungan sekolah. CCTV tersebut akan digunakan untuk memantau praktek-praktek kekerasan yang terjadi oleh guru terhadap siswa saat proses belajar mengajar. Melkilatus Saule, Charles Bolaman melaporkan. Pemirsa, SMK Negeri 7 Ambon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Kepala SMK Negeri 7 Ambon Saiful menyatakan sekolah itu akan melaksanakan ujian praktek berstandar nasional dengan mengedepankan kualitas praktikum. Ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dipastikan akan dilaksanakan oleh SMK Negeri 7 Ambon tahun ini. SMK Negeri 7 Ambon ditunjuk sebagai IC Center Pusat Komputer Berjaringan dalam pelaksanaan ujian nasional di Kota Ambon. Kepala SMK Negeri 7 Ambon Saiful menyatakan pihaknya telah menyiapkan para siswa untuk menghadapi soal ujian, baik ujian sekolah maupun ujian praktek berstandar nasional. Persiapan yang dilakukan dimaksudkan untuk memudahkan para siswa dalam menyelesaikan soal-soal ujian tersebut. Saiful menyatakan SMK Negeri 7 Ambon kini telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. 7 memang apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota pada saat itu, bahwa SMK 7 sebagai ICT Center. Ya, setiap kabupaten kota itu ada satu sekolah yang ditetapkan sebagai ICT Center. Untuk Kota Ambon adalah SMK 7. Tentu dari segi fasilitas yang telah diberikan berdasarkan apa yang pada saat ditetapkan, beberapa peralatan memang sudah tidak memungkinkan, sehingga ada yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah upaya-upaya bagaimana untuk melengkapi fasilitas yang ada, sehingga sebagai sekolah yang dikatakan ICT Center, kita telah melakukan kegiatan-kegiatan selain ujian nasional, ujian-ujian lain pun juga kita buat dalam bentuk offline. Sementara Kepala SMP Negeri 2 Ambon Lasiteni menyatakan SMPN 2 Ambon siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer maupun secara manual. Lasiteni mengakui penyediaan komputer untuk melaksanakan UNBK belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yakni 150 unit. Olehnya itu dirinya meminta pemerintah kota dapat menambah penyediaan komputer. Terkait dengan persiapan, tetap persiapan karena anak sudah dilatih, digodok dengan menggunakan komputer. Tetapi kendala yang kita hadapi di saat ujian nanti adalah komputer yang dibutuh untuk menjamin kurang lebih 500 siswa ini adalah jumlahnya 150 unit. Sementara yang ada kurang lebih baru sekitar 60-70. Otomatis ini ada kurang. Lasiteni meminta para siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional guna mencapai hasil maksimal. Rahmalatu Konsina dan Pani Letahid melaporkan. Fatayat Nahdlatul Ulama bertekad menjadi garda terdepan membangun Maluku. Fatayat NU Maluku akan menggerakkan potensi organisasi dan sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam pembangunan Maluku. Perempuan Muslimah Maluku yang tergabung dalam Fatayat NU Maluku kini saatnya untuk menjadi garda terdepan dalam pembangunan Maluku. Hal itu disampaikan Sekretaris Fatayat NU Maluku Hilda Julaida Lorobesi kepada wartawan di Ambon kemarin. Fatayat Maluku menggelar jumpa pers dalam rangka pelantikan pengurus dan rapat kerja yang akan berlangsung pada 23 Januari 2017 mendatang. Julaida Lorobesi mengatakan, Fatayat NU Maluku saatnya akan menjadi garda terdepan bangun Maluku. Dikatakan selama ini kader Fatayat NU Maluku belum mengambil peran dalam pembangunan Maluku, terutama di bidang pendidikan, hukum, sosial politik, dan pemberdayaan masyarakat. Rolobesi mengakui Fatayat NU Maluku dengan 7 program yang diemban mengalami kebangkitan yang cukup signifikan. Untuk itu, melalui pelantikan dan raker Fatayat yang akan digelar nantinya, akan lahir pemimpin dan kader Fatayat yang mempunyai semangat juang tinggi untuk membangun Maluku ke depan.
Saatnya perempuan akan tampil bukan hanya sebagai ibu, akan tetapi harus menopang suami dalam mencari nafkah, sehingga pemberdayaan perempuan harus menjadi perhatian. Fatayat NU Maluku mengalami kebangkitan di mana selama ini kebangkitan perempuan Nahdlatul Ulama itu dia cuma bergerak di wilayah-wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan, Sulawesi, tetapi di wilayah-wilayah timur seperti Maluku, Papua itu belum bangkit. Nah sekarang di Maluku itu kita mulai bangkit. Guna menggapai apa yang diharapkan itu, Ketua Panitia Pelantikan dan Raker Fatayat Maluku yang juga politisi PKB Nur Laila Afrianti Salampesi mengungkapkan pelantikan dan Raker Fatayat Maluku yang akan digelar direncanakan 23 Januari 2017 mendatang. Fatayat Maluku harus menjemput bola dalam melakukan koordinasi dalam upaya mengembangkan potensi perempuan di bidang pendidikan, karakter, dan pemberdayaan perempuan. Raker dan pengkaderan kami yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 23 sampai tanggal 25 dengan tema Ikhtiar Fatayat NU menuju perempuan Maluku yang mandiri dan berkeadaban. Upaya kami untuk mendatangkan Menteri Desa. Untuk pada Menteri Desa Pak Eko sebagai keynote speaker. Pada pelantikan dan Raker Fatayat Maluku yang akan digelar mengusung tema Ikhtiar Fatayat NU menuju perempuan Maluku yang mandiri dan peradaban akan dihadiri Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asrel melaporkan. Pemirsa, nilai-nilai kearifan lokal masih tetap terbina antara beberapa negeri di Pulau Ambon, Galala Hatiwe, Hitulama, dan Hitumesing. Hal ini terlihat dengan adanya keterlibatan warga Hitulama dan Hitumesing yang beragama Islam membantu pembongkaran gedung Gereja Immanuel Gatik yang akan dibangun kembali. Hitulama dan Galala merupakan dua negeri di Pulau Ambon yang menjalin hubungan Pela Arumbae. Dari hubungan ini menjadikan kedua negeri tersebut membangun relasi yang kuat selama bertahun-tahun. Kedua negeri Islam Kristen ini tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai pengikat bagi mereka. Hal ini terbukti dengan keterlibatan warga negeri Hitulama dan Hitumesing bersama warga Galala dan Hatiwe Kecil membongkar gedung Gereja Immanuel Gatik. Warga Muslim kedua negeri ini bahu-membahu bersama umat Kristen di Jemaat Gatik membongkar atap gedung dan membersihkan gereja. Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, Pendeta Nyonya Joy Saimima menyatakan kebersamaan dalam membangun rumah ibadah ini telah berlangsung lama. Ketika membangun gedung gereja, warga Pela dari negeri Hitulama dan Hitumesing datang membantu. Begitu pula dalam membangun masjid di Hitulama, warga Galala juga turut berpartisipasi. Dimanfaatkan bagi kepentingan pelayanan dan kesaksian gereja itu selama 60 tahun, 2 bulan, 15 hari. Materialnya adalah 12 tiang yang ada di dalam gereja, itu semuanya adalah sumbangan dari saudara Pela Gandong dari Hitulama dan Hitumesing. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Immanuel Jemaat Gatik, William Yosef menyatakan nilai-nilai kearifan lokal kedua negeri Pela, Galala, Hitulama berlangsung selama puluhan tahun. Warga negeri Hitulama ini tidak hanya membantu pembangunan gedung gereja, namun juga memberi bantuan tiang atau pilar yang dipakai gedung gereja Immanuel selama lebih dari 60 tahun. Tumbuh sebetulnya itu tetap ini, walaupun kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini tetap kita punya kehidupan bersaudara itu baik. Ada apa-apa yang terjadi di sini, itu lama itu masih juga kecil. Begitupun demikian. Kalau di situ punya acara-acara apa-apa, betul di sini begitu saja. Proses kerja kemarin bagaimana Pak? Mereka datang lalu bagaimana? Mereka datang. Prosesnya gimana Pak? Belum tiba di sini, kita berdua bersama-sama dulu, baru mulai pekerjaan, mulai bongkar dari atas. Gedung Gereja Immanuel Gatik diresmikan penggunaannya pada 31 Oktober 1956. Gereja ini baru pertama kali dilakukan pembongkaran sejak 60 tahun berdiri. Pembangunan gedung baru akan dilakukan di lokasi gereja yang lama. Saat pembangunan nanti akan melibatkan warga negeri Hitulama maupun Hitumesing. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan.
Penjabat Wali Kota Ambon F.J. Papilaya meresmikan kantor Inspektorat Kota Ambon Rabu lalu. Peresmian kantor Inspektorat Kota Ambon itu diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah secara maksimal. Aparat pengawas intern pemerintah atau APIP Inspektorat Kota Ambon pada tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait peningkatan kapabilitas APIP serta penilaian kapabilitas Inspektorat Kota Ambon yang telah meningkat dari level 1 ke level 2 tertanggal 16 Desember 2016 lalu. Dengan peningkatan level tersebut, penjabat Wali Kota Ambon F.J. Papilaya berharap pada tahun-tahun mendatang peningkatan tersebut dapat ditingkatkan pada level 3 dan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang masih wajar dengan pengecualian atau WDP. Hal tersebut disampaikan Papilaya saat meresmikan kantor Inspektorat Kota Ambon Rabu lalu. Keberadaan aparat pengawas internal pemerintah atau yang kita sebut APIP ini menjadi sangat penting dan strategis. Itu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pemberian rekomendasi perbaikan pada setiap kebijakan. Di setiap perencanaan kegiatan sebenarnya sudah harus ada di situ aparatur pengawasan APIP ini ya, sehingga semua perencanaan dari awal sampai dengan pelaksanaannya sampai dengan pertanggungjawabannya itu berada dalam sebuah koridor perencanaan yang baik, tertata, terukur, dan bertanggung jawab. Diharapkan dengan diresmikannya gedung kantor tersebut dapat meningkatkan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah khususnya Kota Ambon menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP di tahun 2017 ini. Papilaya berharap aparat pengawas intern pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih profesional dan peka terhadap permasalahan daerah dan mengedukasi upaya-upaya pencegahan korupsi di semua bidang. Abu Sahbawa, UNGA melaporkan. Momentum hari ulang tahun Partai Keadilan Persatuan Indonesia ke-18 dimanfaatkan Dewan Pengurus PKPI Kota Ambon dengan berbagi kasih terhadap sesama. Kegiatan berbagi kasih ini ditujukan kepada masyarakat kurang mampu di antaranya tukang ojek. Dua hari setelah puncak hari ulang tahun, pengurus Partai Keadilan Persatuan Indonesia Kota Ambon melaksanakan program berbagi kasih terhadap sesama, di antaranya tukang ojek. Hari ulang tahun Partai Keadilan Persatuan Indonesia ke-18 jatuh pada tanggal 15 Januari. Iring-iringan kendaraan PKPI dalam membagi-bagikan makanan kepada tukang ojek menjadi perhatian masyarakat Kota Ambon yang saat itu sementara melakukan berbagai aktivitas. Satu persatu pangkalan ojek disambangi pengurus PKPI Kota Ambon sambil membagi-bagikan makanan. Ketua Dewan Pengurus PKPI Kota Ambon, Juliana Patiplohi mengatakan, PKPI merupakan partai pelopor penjaga kebinekaan Indonesia. Sebagai partai yang berdiri di atas semua golongan, PKPI ingin mendekatkan diri bersama masyarakat di hari ulang tahun ke-18. Salah satunya, membagi-bagikan sebanyak 500 makanan kepada para tukang ojek sebagai upaya memperkenalkan partai tersebut kepada masyarakat. Mensyukuri HUT PKPI ke-18 tahun, kami DPK Kota Ambon, PKPI Indonesia, sengaja melakukan berbagi kasih dengan tukang beca dan tukang ojek yang ada di seputar Kota Ambon. Memang partai kami PKPI mendukung pantas dalam Pilkada 2017. Konsolidasi sudah kami lakukan di tiap lingkungan, bahkan kami pengurus DPK sampai di kecamatan dan ranting-ranting sudah melakukan konsolidasi. Hari ini kami hanya melakukan syukur HUT PKPI yang ke-18 tahun. Kegiatan bagi-bagi makanan kepada para tukang ojek oleh DPK PKPI Kota Ambon juga untuk memperkenalkan
PKPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum AM Hendro Priyono adalah sah. Patiplohi berharap partai yang pernah dipimpin Purnawirawan Sutioso itu tetap solid. Sebelumnya puncak HUT PKPI ke-18 di Jakarta dihadiri Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pimpinan partai politik. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PKPI AM Hendro Priyono menyatakan PKPI akan tetap setia terhadap Pancasila dan NKRI yang menjadi benteng terdepan untuk kestabilan bangsa dan negara. PKPI juga berkomitmen mendukung Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk kewibawaan negara dan ikut mengawal program-program pemerintahan Jokowi JK. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh musim. Pengembangan komoditas patut memperhatikan musim sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sebagian komoditas cocok dikembangkan pada musim hujan. Sebaliknya, tidak sedikit komoditas yang justru tumbuh subur pada musim panas. Iklim tropis di Indonesia sangat mendukung pengembangan sektor pertanian. Musim hujan dan panas di Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi petani untuk bercocok tanam. Sebagian besar komoditas pangan dapat tumbuh subur di Indonesia dengan iklim tropisnya. Tanaman padi misalnya dapat dikembangkan pada sebagian besar wilayah di Indonesia. Di daerah dengan curah hujan tinggi dapat dikembangkan padi sawah. Sebaliknya, di daerah dengan curah hujan sangat rendah dapat dikembangkan padi gogo dan kacang-kacangan. Sebagian komoditas pangan di Indonesia tidak dapat bertahan dengan musim hujan yang relatif lama. Musim hujan yang relatif lama dapat menyebabkan kegagalan panen pada komoditas tertentu seperti tomat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh petani adalah dengan membuat rumah plastik untuk melindungi tanaman dari guyuran hujan secara berkepanjangan. Teknologi dalam menangani itu, ya kalau dalam skala kecil bolehlah bisa dibuat, misalnya bikin pada musim hujan, bikin rumah plastik boleh ya, tapi itu dalam skala kecil. Kalau skala luas kan juga repot, belum tentu ekonomis. Tapi kalau musim kering biasanya dipakai mulsa plastik. Maksudnya itu untuk mengurangi penguapan air. Pengembangan komoditas pertanian di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah dan curah hujan di daerah masing-masing. Para petani pun senantiasa memperhatikan musim jika hendak bercocok tanam. Hal ini sangat penting agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Keberhasilan pada sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pemilihan bibit misalnya sangat menentukan dalam pengembangan suatu komoditas pertanian. Demikian halnya faktor ketepatan waktu tanam yang mesti diperhatikan oleh para petani. Tidak jarang kegagalan panen terjadi akibat ketidaktepatan waktu tanam. Kalau normal itu biasanya di Maluku beda dia punya curah hujannya. Kalau di Maluku bagian tenggara itu musim hujannya mulai November, Desember, Januari. Kalau di bagian tengah sini, Maluku bagian tengah, Seram, Buru, itu musim hujannya mulai Mei, Juni, Juli gitu. Jadi ada perbedaan dalam hal curah hujan itu. La Nino yang terjadi di Indonesia pada umumnya dalam 1 tahun terakhir tampaknya tidak berpengaruh banyak terhadap sektor pertanian di Maluku. Para petani di Maluku umumnya mengembangkan tanaman perkebunan umur panjang. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengembangkan tanaman umur pendek seperti padi dan palawija. Pengembangan padi dan palawija di Maluku hanya terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Kabupaten Buru.
Sementara kabupaten lainnya lebih condong pada pengembangan tanaman perkebunan umur panjang sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat curah hujan di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur akan memulai pembangunan di dataran Hunimua yang merupakan lokasi ibu kota definitif itu. Dengannya, aktivitas pemerintahan yang selama ini dijalankan di Kota Bula akan dipindahkan ke ibu kota definitif tersebut. Sudah lebih dari 10 tahun pemekaran Kabupaten Seram bagian timur, penyelenggaraan pemerintahan masih berpusat di Kota Bula. Belum ada tanda-tanda ibu kota kabupaten itu akan dipindahkan ke daratan Hunimua sesuai amanat undang-undang tentang pemekaran kabupaten itu. Memang pemerintah setempat telah menyediakan lahan seluas 20 hektar untuk membangun fasilitas perkantoran di sana. Hanya saja hingga saat ini belum satupun bangunan kantor pemerintah yang dibangun di sana. Hal ini antara lain disebabkan karena Kementerian Kehutanan belum mengeluarkan izin pengalihan fungsi hutan di daratan Hunimua. Izin tersebut baru diterbitkan pada tahun 2014 lalu. Karena itu, pemerintah dan DPRD setempat menyepakati alokasi anggaran sebesar 20 miliar rupiah melalui APBD Seram bagian timur tahun 2017 untuk memulai pembangunan di daratan Hunimua. Yang pastinya bahwa tidak mudah memindahkan sebuah pemerintahan dari daerah seperti ini ke hutan belantara. Pasti butuh waktu, butuh anggaran, dan insya Allah kita hanya bertahap melakukan itu, dan tidak kita lakukan sekarang, kapan lagi yang kita lakukan. Mukti Keliobas mengatakan anggaran 20 miliar itu akan digunakan untuk membuka akses menuju lokasi pembangunan perkantoran. Sementara pembangunan fasilitas perkantoran akan dilaksanakan secara bertahap. Dari Bula Seram bagian timur, Mansyur Boinau melaporkan. Hingga Januari 2017, BPJS Kesehatan baru menjangkau 62% masyarakat Maluku. Kepesertaan BPJS Kesehatan tersebar pada 11 kabupaten kota di Maluku. Peserta BPJS Kesehatan di Maluku umumnya penerima upah dari pemerintah dan swasta. Kepesertaan BPJS Mandiri di Maluku hingga saat ini masih lebih kecil bila dibandingkan dengan penerima upah dari pemerintah maupun pihak swasta. Dari 62% masyarakat Maluku yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, hanya sebagian kecil yang merupakan peserta mandiri. Banyak faktor yang menjadi penyebab masih kecilnya jumlah peserta BPJS Mandiri di Maluku. Mereka yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan boleh jadi telah memiliki jaminan kesehatan dari lembaga lainnya ataupun Jamkesda. Masih tersisa sekitar 38% masyarakat Maluku yang belum terjangkau BPJS Kesehatan. Untuk tahun sampai dengan Desember tahun 2016 bisa kami sampaikan bahwa dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk kita di Maluku sudah tercover sebesar 1.090.000. Artinya sudah sekitar 62,5%. 62,5% artinya penduduk di Provinsi Maluku ini sudah memiliki jaminan kesehatan nasional. Kepala BPJS Kesehatan Maluku Dr. Rahmat Asri Ritonga berharap pemerintah daerah dapat mengintegrasikan penerima Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Hal ini untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih luas kepada masyarakat. Jamkesda hanya berlaku secara lokal. Hingga saat ini baru 4 pemerintah kabupaten kota di Maluku yang telah mengintegrasikan peserta Jamkesda mereka ke dalam BPJS Kesehatan. Julius Padaunan dan Kurniawan melaporkan. Antisipasi korban jiwa karena kecelakaan di laut, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon menggelar simulasi penggunaan rompi penyelamat kepada para penumpang dan calon penumpang. Simulasi itu dilakukan di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Simulasi penggunaan life jacket atau rompi penyelamat bagi para penumpang di Pelabuhan Slamet Riyadi ini menyusul cuaca buruk yang sering melanda perairan di wilayah Maluku.
Simulasi ini bertujuan agar para penumpang mengetahui cara penggunaan rompi tersebut bila keadaan darurat. Selain penumpang, simulasi ini juga melibatkan nahkoda dan anak buah kapal antar pulau di Maluku. Kondisi perairan di Maluku dikenal cukup ekstrim di bulan-bulan tertentu, terutama di kawasan perairan Tenggara Jauh, Laut Arafuru, dan Tanimbar. Kepala Pelabuhan Slamet Riyadi Ongki Maleholo mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap setiap kapal yang akan berlayar, terutama di saat cuaca buruk. Jaket itu penting untuk keselamatan berlayar ya di kapal. Sewaktu-waktu ada emergensi harus dipakai untuk penumpang. Jadi simulasi yang tadi itu kasih peragakan mereka supaya mereka tahu apabila ada kejadian apa di laut, mereka sudah dipersiapkan cara pemakaian, mereka udah tahu. Para penumpang mengaku simulasi ini merupakan hal baru bagi mereka. Bahkan nahkoda maupun anak buah kapal tidak pernah menerangkan tentang penggunaan rompi penyelamat kepada penumpang. Ini bantal berenang. Untuk apa? Untuk kan jaga kemungkinan jangan sampai kapal dari mana kan bisa gunakan diri, iya. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan diri itu. Saat ini KSOP kelas 1 Ambon mengeluarkan larangan berlayar bagi kapal berukuran kecil yang melayari. Larangan itu akan dicabut jika cuaca membaik. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.